Shalom semuanya, selamat bertemu kembali dalam channel pengajaran. Saya Yonas, berusaha untuk mengisi kekosongan pembinaan teologi bagi kaum awam. Dan tema kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang doktrin keselamatan, atau di dalam istilah teologi itu yang sering disebut sebagai soteriologi. Ya, soteriologi adalah salah satu cabang teologi yang menurut saya adalah cabang penting, adalah ajaran yang penting di dalam pengajaran Kristen, di samping ajaran-ajaran penting lainnya seperti doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin manusia dan dosa, doktrin gereja, dan doktrin akhir zaman. Saya katakan ini penting karena merupakan satu bagian dari worldview agama-agama di mana sering disebut sebagai CFRR, Creation, Fall, Redemption, and Recreation, atau kadang-kadang disebut juga Consummation. Nah, kita berbicara pada siang hari ini tentang keselamatan secara khusus di dalam penebusan itu, merupakan penjelasan bagaimana tindakan Allah ketika manusia hidup keluar dari jalur yang Allah inginkan, atau di dalam terminologi ini adalah fallen, dan bagaimana cara Allah mengembalikan manusia yang salah menggunakan kehendak bebasnya. Ketika membahas doktrin keselamatan ini, tentu tidak bisa dihindari adanya polarisasi dua pemikiran utama di dalam doktrin keselamatan, yaitu Calvinisme dan Arminianisme. Kita mulai saja dengan istilah doktrin keselamatan atau soteriologi. Kalau kita berbicara tentang selamat, Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mencatat begitu banyak. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan terambil dari kata Yesa, dan kata Yesua, yang artinya melepaskan, meluputkan, membebaskan, menyelamatkan. Dan daripada kata Yesa ini muncul kata Yesua, Yesua, yang diyunanikan menjadi Yesus. Kata melepaskan adalah yang dimaksud sesuatu yang sebelumnya terikat dilepaskan dari ikatkannya. Dan kata meluputkan atau menyelamatkan adalah sesuatu yang harusnya yang nggak baik menimpa kita, akhirnya kita bisa diluputkan dan diselamatkan. Itu kata Yasa atau Yesua tadi. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani, itu berasal dari kata soteria, akar kata soterion, yang artinya selamat tadi, dan kata soteriologi berkata dari kata soterion tadi, dan kata logos, yang artinya ajaran. Jadi soteriologi adalah doktrin tentang keselamatan. Ketika kita membahas ajaran ini, tentu kita tidak bisa lepas dari ajaran tentang Allah. Secara khusus adalah Allah Tritunggal di dalam naturnya. Karena karya dan tindakan keselamatan ini tidak terlepas dari karya pribadi Allah Tritunggal. Nanti kita akan masuk ke sana. Sebelum kita memulai hal itu, saya mengajak kita melakukan eksposisi singkat dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Dan saya akan membaginya menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ayat 3-6, berikutnya ayat 7-12, dan bagian yang terakhir adalah ayat 13
hingga ayatnya yang ke-14. Kita mulai saja. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6, yang awalnya adalah merupakan pembuka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yang merupakan benediksi atau pujian kepada Allah Tritunggal. Dikatakan ayat ketiga sampai ke-6, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca secara plain saja bagian ini, kita akan melihat bagian ini berbicara atau fokusnya berbicara kepada tentang Allah Bapa. Saya telah menolongnya dengan memberi warna merah di sini. Kita melihat bahwa dikatakan di sana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Bapa, Ia telah menentukan kita dari semula. Jadi jelas di sini, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, karena Allah telah menentukan kita dari semula. Berdasarkan apa? Maka seperti yang saya singgung di depan, adanya dua arus pemikiran, kaum Armenian percaya bahwa Allah memilih kita karena kemahatauan kita. Maksudnya begini, Allah memilih saya, memilih Yonas, sebelum dunia dijadikan, karena Allah Maha Tahu sebelum segala sesuatu ada, bahkan Dia nanti akan menciptakan Yonas, dan Yonas itu akan memberi respon baik terhadap panggilannya, dan mempunyai potensi-potensi tertentu dalam kerajaannya. Sehingga pemilihan Allah tergantung kepada orang yang akan dipilihnya. Sebaliknya, kelompok yang satu lagi yang kita sebut sebagai Calvinisme, itu dasar pemilihan dari Allah adalah karena kedaulatannya dan karena kasih-Nya. Ya, dikatakan di sini, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Nah, dari kata Allah memilih, atau ketika Allah menentukan, dalam bahasa Inggris menggunakan kata predestinate, dari kata inilah kita kenal yang disebut ajaran predestinasi, yang menjadi salah satu ciri dari ajaran Calvinisme. Nah, kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Sama seperti bagian yang pertama, saya menolong kita dengan memberi warna merah beberapa perasa ini. Kalau kita perhatikan, di sini dikatakan, ya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, Dia berbicara tentang kepada Kristus, merujuk kepada Kristus. Kita telah beroleh penebusan di dalam Kristus. Kita beroleh pengampunan dosa, beroleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya, Bapa, kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi penetapan, kerelaan, rencana Bapa dilakukan semuanya di dalam Kristus.
Sekali lagi ayat 10, Rasul Paulus menekankan, ya, dari persiapan hingga kegenapan waktunya pun dilakukan di dalam Kristus. Bahkan dengan secara eksplisit ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, aku katakan di dalam Kristus. Jadi di sini kalau tadi Allah Bapa menetapkan dan memilih, maka realisasi penetapan dan pemilihan itu, supaya itu bisa terwujud, Allah Bapa mengutus Sang Firman menjadi manusia dan melakukan karya keselamatan. Maka dikatakan di situ di dalam Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristuslah jalan, Kristuslah agen, ya, di dalam karya keselamatan tadi. Kristuslah sang imam, sekaligus juga Kristuslah sang korban itu sendiri untuk supaya terjadi proses penebusan keselamatan itu. Dan kalau kita melihat dua ayat terakhir, ayat 13 dan ayat 14, kembali saya menolong dengan memberi warna merah. Di situ kita melihat adanya Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan kita. Jadi dikatakan di situ Roh Kudus yang memateraikan, Roh Kudus yang menggenapi. Kalau rencana keselamatan itu dibuat oleh Sang Bapa, sehingga terjadi penebusan itu yang membuat kita secara de jure dibenarkan, maka Roh Kudus membuat kita secara de facto kita dikuduskan di dalam proses pengudusan atau sanktifikasi, dan nantinya di dalam proses pemuliaan atau di dalam glorifikasi. Sehingga boleh kita katakan pada bagian eksposisi ringkas ini, dari ayat 3 sampai 6 kita melihat bahwa Allah Bapa yang merancang dan berinisiatif, proaktif. Yesus Kristus Sang Firman, Sang Anak yang melaksanakan, dan Roh Kudus yang memateraikan, menjamin, dan menggenapi. Atau di dalam bahasa sederhananya, planned by the Father, executed by the Son, and completed or consummated by the Holy Spirit. Model lain yang sering digunakan oleh para penginjil reform adalah apa yang disebut sebagai segitiga keselamatan. Sama. Di situ bagaimana karya Allah Tritunggal di dalam keselamatan itu. Orang Kristen menerima penebusan melalui Yesus Kristus yang menyebabkan, yang membuat Allah Bapa diperdamaikan dengan kita yang statusnya adalah seteru Allah. Itu kita bisa lihat di Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 31, dan secara khusus Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan karena pendamaian yang dilakukan oleh Kristus, maka Allah Bapa membenarkan kita. Dan untuk menerima pembenaran dan menerima penebusan itulah Roh Kudus melahirbarukan kita, sehingga kita dimampukan untuk menerima pembenaran dan penebusan itu. Di sini kita melihat karya Tritunggal yang Allah Tritunggal yang begitu kompak, begitu bersinergi, begitu teratur dari sejak awal hingga akhirnya. Dari Allah Tritunggal bekerja bersama-sama dalam proses keselamatan, dari proses penciptaan hingga keselamatan manusia. Kita akan melihat nanti secara detail bagaimana karya Roh Kudus di dalam proses keselamatan lebih detail nanti di dalam Ordo Salutis. Pertanyaannya, kita melihat tadi bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena pada statusnya kita ini adalah telah mati di dalam dosa.
Kita melihat Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, kalau kamu memakan buah ini, kamu pasti mati. Ya, upah dosa adalah maut gitu. Tetapi secara de facto kok kita nggak mati secara fisik gitu. Ya, nah itu yang kita sebut kita mati secara rohani. Nanti kita akan bahas di dalam proses kelahiran baru. Saya skip aja untuk bagian ini. Ya, karena keberdosaan kita, maka kita ini relasi kita menjadi rusak. Bahkan dikatakan kita ini terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mencatat ya, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosa-dosa. Namun manusia yang dicipta segambar dengan Allah, karena pemberontakannya terhadap Allah, menjadi terpisah dari Allah, masih mempunyai sensus of divinitas. Masih ada percikan ilahi sehingga manusia berusaha untuk kembali kepada Allah. Maka kita bisa temuin itu di dalam agama-agama apapun juga. Percikan-percikan keilahian untuk manusia kembali kepada Allah. Disitulah kita melihat bahwa manusia melakukannya itu dengan mencari Allah. Tetapi apakah usaha atau upaya manusia tadi berhasil? Kita akan lihat satu demi satu. Misalnya manusia berusaha mencari melalui agama. Namun kita melihat dari Alkitab, dari Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25, itu persis kata-kata yang sama. Dikatakan di sana, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan-jangan kita beragama, kita mencari Allah, tetapi ujungnya menuju maut. Agama tidak menyelamatkan. Bagaimana dengan amal dan kebaikan? Kita melihat banyak orang-orang melakukan amal dan kebaikan, dan katakan ada juga agama yang mengatakan amal bisa menghapuskan dosa. Hal ini tidak masuk akal sama sekali. Contohnya saja misalnya, saya ini mempunyai hobi masak. Nah, ketika saking asiknya saya masak, jidat saya ini kena arang atau jelaga. Arang halus di sini, hitam, cemong gitu. Dan ketika sedang masak itu, tanpa sadar saya cemong, di pintu gerbang saya ada seorang anak muda ngamen, nyanyi lagu Kristen lagi. Maka saya buru-buru ke depan, bawa uang sisa belanja untuk masak tadi, dan saya berikan semuanya kepada sang pengamen tadi. Pengamen tadi langsung berkata demikian, malah digoda ngamang, oh rupanya halak kita. Ya, terus mendoakan supaya Amang tetap sehat, murah rezeki dan lain sebagainya. Ada berkat-berkat yang dilimpahkan kepada saya, doa berkat maksud saya. Pertanyaannya, apakah cemong saya di sini hilang? Tidak, saudara-saudara. Ada mendadak seorang nenek lewat depan rumah, bawa barang belanjaan banyak sekali. Berat, Nek, mau kemana? Pulang, cu. Rumahnya di mana? Di Kali Licin, 1 kilo dari rumah saya. Mari, Nek, saya antar. Saya bawain, anterin ke rumahnya. Nenek ini bilang terima kasih untuk kebaikannya, untuk kebaikan amal perbuatan saya. Dan dia memberi berkat, doa berkat juga. Pertanyaan saya, apakah ini lepas dari saya? Jawabnya tetap tidak. Ya, satu-satunya cara ini bersih gimana?
Cuci muka, betul. Harus dicuci. Dosa pun demikian. Itulah sebabnya di Perjanjian Lama, ketika orang berdosa ada korban penebus salah, itu hanya menutupi dosa itu. Tetapi melalui Kristus, dosa menghapuskan. Jadi amal perbuatan tidak menolong. Oh, kalau begitu, dengan kesalehan moral, memang saya tidak rajin beramal, agama saya tidak banyak, tetapi saya seorang yang saleh. Kalau ada orang yang pede banget mengatakan dirinya saleh, maka saya hendak mengajak kita membaca Yesaya 64 ayat 6. Yesaya mengatakan untuk dirinya, demikian kami sekalian, termasuk Yesaya tentunya, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau berbicara seperti itu, seorang kesalehan, seorang nabi besar sekelas Yesaya pun seperti kain kotor. Terjemahan lebih tepatnya kain najis. Kain yang dipakai wanita ketika datang bulan. Menjijikkan. Kebaikan, kesalehan seorang nabi besar seperti Yesaya menjadi suatu kenajisan. Apalagi kesalehan kita. Apalagi dosa kita. Maka mencapai Allah dengan cara kesalahan pun tidak mungkin menolong. Banyak cara lain. Tetapi tidak akan menolong sama sekali. Syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus di dalam Roma 3:25. Ya. Bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar, yaitu Kristus. Dan itu semua Kristus lakukan di kayu salib. Apa saja sebenarnya yang Kristus lakukan di kayu salib? Ada paling tidak ada 4 orang memandang apa karya Kristus di kayu salib. Yang pertama, bahwa Kristus di kayu salib adalah mendamaikan kita dengan Allah. Karena apa? Karena kita membutuhkan pendamaian. 1 Yohanes 2 ayat 22, dan dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Pasal yang 4 ayat 10, Allah itu kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, karena dosa kita, Allah merasa tidak puas. Telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita menyimpang. Dan itu membuat Allah discomfort. Maka melalui Kristus, Allah dipuaskan. Allah didamaikan. Allah disurutkan murkanya kepada kita. Jadi Kristus melalui kematian di kayu salib adalah untuk mendamaikan kita kepada Allah Bapa. Itu yang yaitu yang disebutkan oleh Yesaya juga. Dosa kitalah yang ditanggungnya sesungguhnya. Yang kedua, dari 2 Korintus 5 ayat 18, kita bisa melihat. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kata damai di sini tepat kalau diterjemahkan kata dirukunkan, direconcile. Ya. Jadi kita akibat dosa, kita telah menjadi seteru Allah. Maka supaya tidak terus seperti itu, Kristus perlu merukunkan kita kepada Allah Bapa. Dan yang ketiga adalah bahwa kita karena hidup dalam keterikatan dari dosa, tawanan dosa, maka
Kristus perlu menebus kita, supaya kita tidak hidup di bawah tawanan dan perhambaan dosa itu lagi. Dan yang terakhir, makna kematian Kristus di kayu salib adalah Kristus mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Itulah sebabnya maka Kristus mengatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Syarat-syarat kita, keselamatan kita, syarat-syarat penebusan kita, syarat-syarat pendamaian kita telah dilakukan Kristus di kayu salib, dan dia mengatakan tetelestai. Artinya apa? Telah selesai, telah dibayar, lunas. Nah, itu semua adalah karya keselamatan. Bagaimana proses kejadian hal itu? Bagaimana proses itu terjadi? Itu yang kita akan bahas pada bagian berikutnya. Untuk itu saya mengajak kita secara khusus membaca Roma 8 ayat 28-31, tapi secara khusus ayat 29 dan 30. Dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Dan kalau kita buat secara diagram apa yang dikatakan di Rasul Paulus di dalam 2 ayat tadi, itu bisa dikatakan ditentukannya, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Nah, berdasarkan dari ayat ini, Jacob Carfov, seorang teolog Lutheran, menciptakan istilah Ordo Salutis atau proses urut-urutan keselamatan, yaitu proses yang dengannya karya keselamatan telah dikerjakan di dalam Kristus dan direalisasikan secara subjektif di dalam hati dan kehidupan orang-orang berdosa. Kalau saya ngomong subjektif, artinya tidak ada bukti fisikal, ada rekaman yang bisa dituangkan di dalam bentuk data digital ataupun data hard copy begitu ya. Nah, kalau kita melihat ini secara detail, ini yang disebut sebagai urut-urutan keselamatan, ini saya sengaja memberi 2 warna. Yang sebelah kiri warna biru keabu-abuan, yang sebelah kanan warna merah muda kekuningan ini, ya, kecoklatan ini. Ini yang sebelah kiri ini berbicara tentang keselamatan, proses keselamatan sebelum kelahiran baru. Sebaliknya, yang di sebelah kanan ini adalah setelah kelahiran baru. Apa sih kelahiran baru? Nanti kita akan bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, ketika berbicara tentang Ordo Salutis, maka secara khusus saya hanya akan membahas dari regeneration sampai sanctification ini. Mengapa demikian? Ya, karena Ordo Salutis ini, ya, karena panggilan tadi, nih panggilan di sini, ini adalah proses yang mendahului keselamatan. Sedangkan glorifikasi ini adalah proses yang memerlukan, bukan proses, adalah akibat atau buah dari proses keselamatan tadi. Jadi bagian ini tidak akan kita bahas, ini juga kita tidak akan bahas. Dan satu hal yang perlu dicatat, bahwa urut-urutan keselamatan ini adalah urut-urutan secara logis, bukan kronologis. Sebab mungkin saja, bisa saja, bahkan saya katakan demikian, saat
effectual calling, regeneration, conversion, dan justification itu bisa merupakan satu single event yang terjadi secara bersama-sama. Namun saya sengaja pisah ini supaya secara logis ini bisa masuk di akal kita. Tidak mungkin orang lahir baru tanpa mendengar calling. Tidak mungkin orang menjawab calling dan menjadi bertobat tanpa bisa dilahirkan baru terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih detail pada bagian-bagian berikutnya. Tapi yang perlu dicatat adalah sekali lagi bahwa dalam bagian ini saya tidak akan membahas calling, panggilan tidak dimasukkan karena mendahului proses keselamatan, dan pemulihan juga tidak dimasukkan karena ini merupakan buah dari keselamatan. Ya, tadi sudah saya singgung di dalam beberapa hal bahwa ini adalah merupakan urut-urutan logis, bukan urut-urutan kronologis. Kita akan memulai dari bagian yang pertama, yaitu regenerasi atau proses kelahiran kembali. Ya. Proses kelahiran kembali merupakan peristiwa mistis, artinya kita mengalami, tetapi tidak bisa direkam. Ya. Secara logis itu harus terjadi dan terjadi, namun bukti forensiknya kita tidak bisa ada fotonya begitu ya, rekamannya gitu nggak ada, ya. Nah, ini adalah peristiwa mistis yang memampukan manusia untuk merespon panggilan pada panggilan yang berdampak atau effectual calling, sehingga kita bisa menerima tawaran effectual calling tadi, ya. Nah, ini sangat penting. Mengapa demikian? Sampai Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus, dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika tidak dilahirkan dari roh, air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam perikop ini, Yesus menekan berulang-ulang, meskipun Nikodemus seorang yang ahli agama, menjalankan apa yang dia menjadi keahliannya itu, seorang yang beragama yang konsekuen, namun Yesus mengatakan, kamu tetap tidak akan bisa kembali kepada Allah jika kamu tidak dilahirkan kembali atau dilahir barukan. Jadi sekali lagi ini menjadi sangat esensial di dalam proses keselamatan itu. Mengapa demikian? Karena sebelumnya karena keberdosaan kita mati secara rohani. Untuk menjawab sesuatu, maka kita perlu dihidupkan secara rohani. Nah, mati secara rohani, dihidupkan secara rohani, proses penghidupan itu yang namanya dilahir barukan. Bukan secara fisik, tetapi secara roh. Sehingga kita mampu percaya pada berita Injil, bahkan hidup di dalam Injil itu. Mengapa itu dikatakan kita perlu dilahirkan kembali? Mengapa kita dihidupkan kembali? Mengapa kita disebut mati secara rohani? Saya mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-2a. Ini menjadi satu hal yang buat saya terhenyak pada waktu itu. Karena setelah khotbah sekian puluh tahun, saya baru teks ini ketika saya memimpin PA anak-anak remaja di gereja saya. Efesus 2 ayat 1-2a dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Muat saya, ini bukan satu paradoks yang luar biasa. Karena apa? Jemaat Efesus yang menerima surat ini tentu bukan orang mati, tentu orang yang hidup. Tetapi ke orang yang hidup ini katakan kamu dahulu sudah mati. Apakah mereka bangkit dari kematian? Tentu tidak.
Berarti yang dimaksud mati di sini adalah mati yang bukan kematian yang kita kenal itu. Nah, Paulus menjelaskan, kamu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Nya merupakan kata ganti dari kata dosa. Berarti yang disebut mati di dalam dosa adalah hidup di dalam dosa. Atau kalau bisa saya analogikan, ikan hidup di dalam air, itu maksudnya ikan tidak bisa hidup di luar air. Nah, kalau begitu, hidup di dalam dosa artinya mati di dalam dosa, artinya orang yang hidup selalu berdosa, tidak bisa tidak melakukan dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba dosa itu hanya bisa melayani dosa. Demikian juga ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7, demikian aku dapati, ayat yang ke-21, demikianlah aku dapati dalam hukum ini, jika aku menghendaki yang berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ingat, tadi dosa bersifat memperbudak, ini dosa menawan. Maka penyelamatan itu, penebusan itu untuk menyelamatkan manusia dari keadaan ini. Sehingga ketika Paulus mengatakan, aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi, yang dimaksud mati secara rohani, mati di dalam dosa adalah hidup yang hidup hanya melayani dosa karena dia adalah budak dosa. Itulah sebabnya di Kejadian itu ditulis, ketika dilihat Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Artinya apa? Manusia itu kecenderungannya melakukan dosa, sehingga tidak mungkin dia menerima sesuatu yang baik, termasuk di dalamnya Injil. Karena mati, maka perlu dihidupkan. Karena kecenderungan melakukan kejahatan, dosa, perlu dilahirbarukan. Itulah kelahiran kembali. Sifatnya mistis, harus terjadi supaya secara logis, namun kita tidak bisa memberikan bukti forensik berupa foto ataupun rekaman. Itulah sebabnya keterkaitannya dengan dosa, Agustinus di dalam tulisannya On Human Will, ya, itu membuat kategori seperti ini. Ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, statusnya posse non picare, artinya mampu untuk tidak berdosa. Setelah manusia berdosa, maka statusnya berubah menjadi non posse non picare, tidak bisa tidak berdosa. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6, Efesus 2 ayat 1 sampai 2a. Ya. Nah, setelah kita dilahirbarukan, maka kita sudah hidup menurut jalan Allah. Bukan hamba dosa lagi, melainkan hamba Kristus. Tetapi kedagingan masih ada, sehingga masih memungkinkan kita berbuat dosa. Tetapi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, semakin hari tentu semakin membenci dosa. Dan yang terakhir, ketika nanti kita di kerajaan surga, non posse picare, tidak bisa berdosa lagi. Nah, ini bagian yang pertama. Kita akan masuk ke bagian kedua. Setelah tadi regeneration, kita masuk ke conversion atau pertobatan. Adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seorang yang telah mengalami kelahiran kembali.
Jadi orang dilahirkan secara mistis tadi, sehingga dia mengatakan, aku sadar akan dosa-dosaku, aku perlu pertolongan, aku menerima effectual calling, tawaran dari Allah. Ini merupakan suatu respon atas panggilan Allah, yang kita sebut effectual calling tadi, melalui iman. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Iman inilah yang sesuatu yang ditanamkan kepada kita yang sebelumnya mati menjadi hidup sehingga mampu menjawab effectual calling tadi. Nah, tentang pertobatan atau conversion ini perlu dibedakan dengan pertobatan yang lain, yaitu pertobatan kecil yang kita sebut sebagai repentation. Nah, itu akan masuk di dalam doktrin, di dalam bagian pengudusan nanti, sanktifikasi nanti. Selanjutnya, karena pertobatan kita setelah dilahirkan kembali, maka Allah menganggap kita benar. Ya, menganggap yang tidak benar ini dianggap benar di dalam Kristus. Jadi, melalui pengorbanan Kristus, kita yang sudah direngkuh oleh Kristus, maka Allah yang melihat kita, yang dilihat adalah Kristus. Maka kita yang orang tidak benar, melalui pengorbanan satu orang yang benar, yaitu Kristus, maka kita dianggap benar. Itu sama seperti waktu saya masih kecil dulu suka pakai kacamata mainan. Karena waktu kecil saya dulu berpikir bahwa orang yang pakai kacamata itu keren, gitu. Tetapi setelah saya dewasa, saya sadar, dan saya setuju dengan pendapat saya dulu, bahwa orang yang berkacamata itu keren, karena saya pakai kacamata, gitu ya. Nah, waktu kacamata mainan saya dulu itu ada warna-warni, ada merah, ada hijau. Ketika saya pakai kacamata merah, maka semuanya kelihatan merah, yang putih kelihatan merah, yang coklat kelihatan merah, dan sebagainya. Semuanya kelihatan merah. Nah, hal yang sama, karena Allah melihat Kristus, maka segala cacat kita, kekurangan kita ditutupi oleh kesempurnaan Kristus. Maka kita dijustifikasi, dianggap benar oleh Allah. Nah, pada saat yang sama, kita masuk sebagai manusia baru, sebagai bayi rohani, maka kita nggak langsung dewasa. Kita perlu bertumbuh di dalam proses. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai proses pengudusan atau sanktifikasi. Adalah satu proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup orang percaya dan belum akan selesai sampai hari kematiannya. Ya. Maksudnya begini. Jika kita mempunyai dosa tertentu, misalnya kalian anak-anak muda gitu ya, ada yang terpapar pornografi. Terus setelah mendengar satu KKR atau membaca satu buku bahwa pornografi itu dosa. Ya. Itu namanya encounter the truth. Nah, ketika encounter the truth itu ada pilihan. Ya, setelah kita ini berdosa, pilih tetap mau berdosa atau komit untuk meninggalkannya. Kalau kita memilih untuk meninggalkannya, maka dosa pornografi hilang. Tapi bukan terus kita jadi sempurna, enggak. Masih ada dosa pelit, masih ada dosa yang lain. Misalnya dosa hormat kepada orang tua. Sering kita tidak menghormati orang tua. Kita ditemukan suatu ayat yang mengatakan, hormati ayah ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ketika kita ketemu the truth itu, kita internalize itu, kita choose and commit. Kalau kita choose and commit untuk menghormati orang tua, kita bertobat dari keberdosaan melawan orang tua, maka dosa melawan orang tua drop. Udah selesai? Belum. Proses ini berjalan seumur hidup. Karena apa? Karena tujuannya kita menyerupai Kristus. Roma 8:29 yang kita baca tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. End goal-nya adalah Kristus. Demikian juga di Kolose 3:10, kita mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu Kristus. Juga di 1 Korintus 6 ayat 11. Ya, itu juga kita dikuduskan dan dibenarkan, juga disucikan dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Proses ini berjalan seumur hidup, sehingga orang yang lahir baru memang secara status sudah baru, tetapi belum sepenuhnya baru. Secara de jure kita manusia baru, tetapi secara de facto belum sepenuhnya baru. Kita sedang berada di jalan itu, ya. Kita sedang menuju menjadi serupa dengan Kristus. Kita dalam perjalanan itu, ya. Tetapi masih jauh dari tujuan itu. Itulah sebabnya kita harus rela dibentuk melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui banyak hal. Nah, kalau saya boleh mengasih ilustrasi seperti ini. Misalnya nih ya, sintong. Ini adalah titik pertobatan seseorang sampai usia berapa proses sanktifikasi. Misalnya ini sintong ini ya. Ini pertumbuhannya datar-datar saja. Suatu saat dia melonjak, datar lagi, melonjak dan dipanggil oleh Tuhan di 50 tahun setelah pertobatannya. Nilainya 40. Mungkin ini Ani. Ya. Di usia 40 setelah pertobatannya dipanggil, nilainya 30. Ini misalnya Bagus. Ya. Dipanggil di usia ke-50, nilainya 80. Ini Thomas. Dipanggil Tuhan di usia 45 setelah pertobatannya, memperoleh nilai 90. Semuanya tidak ada yang sampai nilai 100. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, ketika sebelum masuk perjamuan anak domba, kita dianggap lulus. Sehingga saat graduation day di eskatologi nanti, tidak ada seorang pun yang mendongakkan dengan toga kebesarannya, enggak. Semua nunduk karena merasa tidak layak. Sola gratia semata. Dan kita masuk pada bagian terakhir dari Ordo Salutis. Proses ini berjalan seumur hidup. Secara kedagingan, mungkin kita tidak mampu melakukannya, tapi Roh Kudus menjamin. Orang-orang pilihan tidak akan pernah akan menjauh dari anugerah. Sampai dia kehilangan keselamatan. Tidak. Tapi Roh Kudus akan mendampingi kita, memampukan kita untuk lolos ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Itu yang disebut sebagai ketekunan orang kudus. Jadi, Ordo Salutis mencakup dari kelahiran kembali, pertobatan, pembenaran, dan pengudusan. Sehingga kita diminta kepada kita untuk hidup taat di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, pada bagian yang akan datang, kita akan membahas dua pandangan besar yang ada di kekristenan seputar keselamatan, yaitu Calvinisme dan Arminianisme. Namun waktunya terlalu panjang, sehingga saya cukupkan sekian saja. Saya berharap video ini memperlengkapi kita untuk mengerti tentang doktrin keselamatan. Sehingga kita yakin dengan rendah hati, bukan yakin dengan kesombongan. Untuk melakukan, untuk hidup di dalam keselamatan itu dengan taat. Seperti nasihat Rasul Paulus pada jemaat PBB. Dan pada saat yang sama, kita juga berani memberitakan kabar keselamatan itu bagi sesama kita. Sebab kita sudah punya keyakinan, satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Beritakanlah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, demikian salah satu seri pengajaran yang saya berikan. Tunggu pada video-video selanjutnya. Shalom.